nama saya Resti. Saya salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geografi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan potensi-potensi yang ada di wisata Kebun Raya Kendari. Kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan ex situ yang memiliki fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Beberapa kebun raya yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia belum mampu mengkonservasi semua tumbuhan yang ada di Indonesia, sehingga pembangunan kebun raya daerah menjadi solusi atas keterbatasan tersebut. Salah satu kebun raya daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan adalah Kebun Raya Kendari. Dengan mengusung tema kawasan konservasi tumbuhan ultra basic, kebun raya menjadi salah satu dari beberapa kebun raya perkotaan yang diprioritaskan pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebun Raya Kendari berlokasi di daerah Nanga-Nanga, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan jarak sekitar 30 menit dari pusat kota. Kebun Raya Kendari dibangun di atas lahan kawasan hutan dengan tujuan khusus, seluas 96 hektar dan berada di bagian selatan garis Khatulistiwa. Keberadaannya di bekas lahan penambangan pasir dan batu serta penebangan kayu secara ilegal menjadikan Kebun Raya Kendari memiliki fungsi konservasi dan jasa lingkungan yang tinggi. Semenjak berdirinya Kebun Raya Kendari, penambangan serta penebangan secara ilegal menjadi berkurang. Dengan kehadiran Kebun Raya Kendari, kondisi lahan yang berupa batuan ultra basic dan rusak akibat kegiatan penambangan dan penebangan ilegal perlahan bisa dipulihkan. Selanjutnya, koleksi tumbuhan. Pengkayaan tanaman koleksi di Kebun Raya Kendari diperoleh melalui kegiatan eksplorasi tumbuhan secara mandiri maupun perbanyakan tanaman. Pendataan dan peregistrasian dilakukan pada tanaman yang tumbuh alami atau existing maupun bibit-bibit calon koleksi yang masih ada di persemaian. Dengan demikian, seluruh tumbuhan calon koleksi Kebun Raya Kendari yang ada di pembibitan sudah memiliki nomor akses serta diketahui asal-usulnya. Koleksi yang akan ditanam di kebun ini akan dikelompokkan dalam fak-fak tematik yang segera disusun dalam waktu dekat. Proses awal pembangunan Kebun Raya Kendari. Pembangunan Kebun Raya Kendari dilatar belakangi oleh adanya arahan dari Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada tanggal 11 Agustus 2004 yang menyerukan pentingnya kebun raya di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini disusul oleh Surat Edaran Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2004 kepada seluruh gubernur di Indonesia perihal pembangunan kebun raya di setiap provinsi di Indonesia. Isi dari surat edaran tersebut adalah
menghimbau agar setiap provinsi mengupayakan pembangunan minimal 1 kebun raya dan berkoordinasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk pelaksanaannya. Pembangunan kebun raya Kendari sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu juga sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kendari pada tahun 2015 sampai 2020. Pembangunan kebun raya dapat mendukung kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan fungsi ekologis dan sosial bagi masyarakat perkotaan. Kebun Raya Kendari dibangun di atas lahan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Pembangunan kebun raya ini diharapkan dapat memberikan nilai tambahan baik dari aspek ekologis dan sosial ekonomi, khususnya untuk masyarakat Kota Kendari. Di samping untuk melaksanakan 5 fungsi kebun raya yaitu konservasi, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan jasa lingkungan, Kebun Raya Kendari memiliki tema konservasi tumbuhan ultrabasa. Pemilihan tema tersebut didasari oleh kondisi tanah dan batuan di kawasan Sulawesi Tenggara yang kaya akan kandungan mineral bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, Kebun Raya Kendari akan berperan dalam mengkonservasi keanekaragaman flora ultrabasa yang merupakan lambang dari keanekaragaman flora Sulawesi yang tumbuh pada batuan ultrabasa terbesar di Indonesia. Adapun tujuan dari dibangunnya Kebun Raya Kendari antara lain mengkonservasi berbagai jenis tumbuhan dan ekosistemnya, khususnya tumbuhan ultrabasa sesuai dengan tema koleksi Kebun Raya Kendari, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan penelitian serta sebagai laboratorium alam di Kota Kendari dan sekitarnya, menjadikan kawasan destinasi wisata yang sehat, nyaman, dan edukatif, meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Kendari, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di sekitar kawasan Kebun Raya. Selanjutnya, tahapan pembangunan Kebun Raya Kendari. Lokasi kebun raya yang berada di lahan bekas penambangan batu dan pasir serta perambahan hutan tersebut memiliki daya tarik berupa air terjun, sungai, dan pemandangan dari lereng dan bukit. Kawasan hutan Nanga-Nanga Papalia selain memiliki keragaman hayati yang tinggi juga merupakan sumber air bersih yang penting bagi wilayah Kota Kendari. Tahapan pembangunan Kebun Raya Kendari melalui proses yang cukup panjang, yaitu diawali dengan survei calon lokasi kebun raya oleh Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari yang dilanjutkan dengan pengajuan lokasi. Pada Juni 2009, diturunkan tim dari instansi pusat yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini diganti menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan konsultan PT Tata Guna Patria untuk meninjau ulang lokasi, sekaligus membuat rencana induk Kebun Raya Kendari sebagai panduan pembangunan tahap selanjutnya. Koordinasi antar stakeholder tersebut akhirnya dapat menyelesaikan Master Plan Kebun Raya Kendari pada Desember 2009. Selanjutnya, fasilitas
terbangun di Kebun Raya Kendari. Fasilitas yang telah terbangun antara lain pintu gerbang utama, loket, pusat informasi, tempat parkir kendaraan, toilet, musola, gazebo, dan pusat informasi koleksi tumbuhan ultrabasa. Bangunan pintu gerbang utama mengadopsi bentuk lokal daerah Kendari yang diterjemahkan dengan bentuk kata pelana yang melengkung di kedua ujungnya. Pada pintu gerbang utama terdapat simbol Kalosara, yaitu lambang pemersatu dan perdamaian dari suku Tolaki, yang merupakan salah satu suku di kota Kendari. Kalosara diwujudkan dengan seutas rotan berbentuk lingkaran yang kedua ujungnya disimpul dan diletakkan di atas selembar anyaman kain berbentuk bujur sangkar. Bangunan loket menerapkan konsep sederhana, yaitu pola linear sejajar dengan jalan. Gedung Visitor Center mengadopsi bangunan tropis dengan atap pelana. Bangunan Visitor Center terbagi menjadi 3. Yang pertama, galeri informasi, ruang audiovisual, dan bangunan servis. Untuk mengakomodir pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor, disediakan tempat parkir yang cukup luas. Lokasi tempat parkir berada di antara bangunan Visitor Center dan kantor pengelola. Tempat parkir terdiri atas 2 tingkat. Tingkat pertama untuk penyimpan kendaraan roda 4 atau lebih, sedangkan tingkat atas digunakan untuk menyimpan kendaraan roda 2. Musola dan toilet di dalam kawasan Kebun Raya Kendari memiliki bangunan yang unik, yaitu terinspirasi oleh rumah panggung yang bangunannya terbuat dari bahan kayu sebagai sarana bagi pengunjung untuk berkumpul dan berteduh. Kebun Raya Kendari menyediakan setidaknya 19 buah gazebo yang berada di ruang terbuka. Di zona pengelola fasilitas yang telah terbangun antara lain kantor pengelola, pembibitan, rumah anggrek, pergola, dan pusat informasi koleksi tumbuhan ultrabasa. Gedung pengelola dibangun dengan gaya arsitektur rumah panggung yang merupakan rumah adat di Sulawesi Tenggara. Pembibitan di Kebun Raya Kendari terdiri atas rumah paranet dan rumah kerja untuk penanganan material tumbuhan. Satu bangunan untuk menata koleksi anggrek terletak di dekat tanaman ultrabasa. Selain juga terdapat bangunan pusat informasi koleksi tumbuhan ultrabasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi koleksi tumbuhan ultrabasa yang merupakan tema koleksi dari Kebun Raya Kendari. Bangunan yang menggunakan desain modern ini terdapat di depan tanaman ultrabasa. Taman Pakuli merupakan tanaman tematik yang berisi tanaman obat. Selain sebagai tempat konservasi tanaman obat, tanaman ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para pengunjung. Penataan tanaman etnobotani berdasarkan pada pemanfaatan tumbuhan dan bahan yang digunakan. Pola desainnya berbentuk lingkaran dan terdapat pola tumbuhan pakis. Tanaman ultrabasa berisi jenis-jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada tanah ultrabasa. Tanah ultrabasa umumnya bersifat alkain dan banyak mengandung mineral, logam seperti besi, magnesium, aluminium, dan logam berat lainnya.
sehingga kurang subur dan tidak cocok untuk tanah lahan pertanian. Di taman inilah sebagai besar dari tanaman koleksi hasil eksplorasi ditanam. Selain itu, di dalam kebun terdapat 3 sumur artesis yang terdapat di dekat kantor pengelola Taman Ultrabasa dan Visitor Center. Air dari ketiga sumur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk menyirami tanaman dan keperluan lainnya. Selanjutnya, fungsi Kebun Raya Kendari. Kebun Raya Kendari selain berperan aktif dalam upaya pelestarian tumbuhan, khususnya jenis-jenis yang tumbuh di kondisi tanah ultrabasa, juga diharapkan memberikan nilai tambah baik dari aspek ekologis dan sosial ekonomi, khususnya untuk masyarakat Kota Kendari. Selain itu, Kebun Raya Kendari juga diharapkan dapat menjadi tempat penelitian, sumber ilmu pengetahuan, sekaligus tempat rekreasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan 5 fungsi kebun raya yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Perkebunrayaan. Dan kelima fungsi tersebut sudah berjalan dengan cukup baik di Kebun Raya Kendari. 3 fungsi kebun raya yang sudah berjalan dengan cukup baik adalah konservasi, wisata, dan pendidikan. Pemeliharaan tanaman koleksi dan non-koleksi senantiasa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara dari sisi pendidikan dan wisata, Kebun Raya Kendari sudah cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat sekitar Kota Kendari maupun dari luar Kendari. Para pengunjung terdiri atas masyarakat umum, pelajar maupun para penjabat dan karyawan dari beberapa instansi yang sengaja mengadakan acara di Kebun Raya Kendari. Salah satu acara bertaraf internasional yang pernah diadakan di Kebun Raya Kendari adalah peringatan Hari Pangan Dunia pada tahun 2019 yang dihadiri dari banyak perwakilan dari berbagai negara. Dalam acara tersebut, selain dilakukan acara seremonial, juga dilakukan penanaman koleksi di area Taman Ultrabasa oleh perwakilan negara-negara yang hadir.